Assalamualaikum teman-teman semua. Aku tahu banyak di antara kalian yang baru lulus sekolah, kuliah, atau mungkin lagi nganggur dan bingung mau mulai dari mana. Dunia kerja kadang terasa jauh, tapi percayalah, semua bisa dimulai dari hal kecil, asal kita tahu arah dan niatnya. Banyak bidang pekerjaan di negeri ini, tapi persaingan dan kriteria yang diminta juga beragam. Aku akan berikan satu perbekalan untuk kalian. Tidak perlu bayar alias gratis. Cukup bantu like, komen, dan share video ini ke teman kalian agar mereka juga dapat ilmunya. Di dunia perhotelan, ada satu bidang kerja yang sering terlewat, padahal sangat penting, yaitu purchasing department. Disinilah semua kebutuhan hotel dari sabun, kamar mandi, sampai bahan makanan restoran dikelola dengan cermat. Nah, di seri ini aku akan bantu kalian belajar langkah demi langkah gimana cara bekerja di bagian purchasing hotel. Nggak ribet, nggak pakai teori berat, tapi langsung praktek nyata. Dalam waktu 30 hari aja, kalian bakal paham gimana caranya bekerja secara profesional, beretika, dan siap masuk dunia kerja hotel dengan percaya diri. Jadi kalau kalian pengen punya skill nyata yang dicari banyak hotel, jangan skip video ini, siapkan catatan, semangat baru, dan niat belajar sungguh-sungguh. Karena siapa tahu lewat ilmu sederhana ini masa depan kamu bisa mulai berubah hari ini. Mengenal dunia purchasing perhotelan. Mengapa purchasing itu penting? Setiap hotel, baik bintang 5 yang mewah maupun hotel kecil yang sederhana, tidak akan bisa berjalan tanpa bagian purchasing. Bayangkan, setiap hari tamu menginap, makan, minum, pakai sabun, handuk, duduk di kursi hingga menyalakan AC. Semua itu tidak muncul begitu saja. Ada orang yang memastikan barang-barang itu dibeli, tersedia, dan siap digunakan. Disinilah purchasing berperan. Purchasing adalah jantung logistik hotel. Tugasnya memastikan segala kebutuhan hotel terpenuhi dengan tepat waktu, barang datang sebelum kehabisan, tepat jumlah, tidak kurang tidak lebih, tepat kualitas, sesuai standar hotel, tepat harga, efisien dan tidak boros. Kalau purchasing gagal, maka dapur bisa kehabisan bahan makanan, housekeeping tidak punya linen bersih, bahkan lampu lobi bisa padam. Akibatnya, tamu kecewa, rating turun, dan manajemen rugi besar. Peran purchasing dalam operasional hotel. Banyak orang mengira purchasing hanya sekedar belanja barang, padahal perannya jauh lebih strategis. 1. Penghubung antar departemen. Purchasing bekerja sama dengan semua bagian, F&B, housekeeping, engineering, finance, hingga GM. 2. Menjaga efisiensi biaya. Hotel bisa untung besar atau rugi tergantung seberapa efisien purchasing membeli barang. 3. Penjamin kualitas layanan. Sabun wangi, makanan segar, kasur empuk, semua bergantung pada kualitas barang yang dibeli. 4. Penopang reputasi hotel. Mungkin tamu tidak tahu siapa purchasing, tapi mereka merasakan hasil kerjanya setiap kali menikmati fasilitas hotel. Gambaran sehari di purchasing. Seorang purchasing staff biasanya akan mengecek permintaan pembelian atau purchase request dari departemen, mencari vendor yang sesuai kebutuhan, membandingkan harga dan kualitas, membuat purchase order atau PO, memantau pengiriman barang,
bekerja sama dengan finance untuk pembayaran. Rutinitas terlihat administratif tapi penuh dinamika. Setiap hari bisa ada kasus baru, bahan makanan telat datang, supplier tiba-tiba menaikkan harga atau barang tidak sesuai spesifikasi. Disinilah kemampuan problem solving seorang purchasing diuji. Jadi buat kamu para pencari kerja, jangan remehkan posisi purchasing. Karena di balik meja kerja yang penuh kertas, order, dan telepon supplier, ada orang-orang hebat yang menjaga roda hotel tetap berputar. Kalau kamu siap kerja, tangguh, dan punya integritas, mungkin inilah dunia kamu. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah posisi purchasing ini menarik buat kamu? Atau justru kamu masih ragu dan pengen tahu lebih dalam seperti apa kesehariannya? Tulis aja pendapat atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Aku bakal jawab satu persatu, karena aku pengen bantu kalian biar lebih siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Dan nanti pada sesi lain akan saya jelaskan untuk masing-masing bagian. Jadi stay tune, pantau terus channel ini.